Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kades Ganteng. Nah, hari ini kita bersama teman-teman dengan Pak Sekdes, juga perangkat desa, juga tokoh masyarakat. Karena hari ini kita libur, hari Minggu. Nah, kebetulan kita akan berrefreshing ke hutan atau menikmati suasana pedesaan. Biasa kita berkutat melayani masyarakat. Nah, sekarang kita refreshing dulu atau hiburan dulu. Kita akan mancing di bendungan yang bendungannya dibangun oleh dana desa, sekalian kita syukuran. Nah, supaya bendungan itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kita jalan kaki sambil berolahraga. Nah, Pak Sekdes sampai melorot celananya saking kejauhan jalan kaki. Ini alhamdulillah kita sudah sampai di dalam hutan Lebak Salaerih namanya ya teman-teman. Dan ini kita akan sambil ngaliwat sambil nanti kita mancing dulu ikannya. Tuh, alhamdulillah kalau di kampung airnya masih jernih, masih bersih, dan air ini untuk mengairi sawah di perdesaan dan juga pemukiman di kampung Subangkulon. Oke ya teman-teman, jangan lupa ikuti terus channel Kades Ganteng, di subscribe, ditonton, disukai, dan juga tentunya komen-komen di sini ya. Nah, ini kita sudah sampai di lokasinya. Lokasi ini adalah namanya kubangan atau bendungan yang dulu kita bangun melalui dana desa dan swadaya masyarakat. Kalau dulu ini bendungannya tidak rapi dan tidak tertata, sekarang tuh udah rapi dan udah tertata sehingga airnya bisa terbagi kedua kampung, bahkan air ini mengaliri ke kota Sukabumi ya teman-teman. Nah, kita nanti akan prepare atau persiapan untuk ngaliwatnya ala di kampung. Nah, ini disiapkan oleh Pak Aris. Ini namanya Pak Aris. Pak Aris ini LPM di Desa Sukajaya atau tokoh masyarakat. Nah, sebelum ngaliwat kita nahar dulu cai. Nahar cai ini adalah untuk kita ngopai dulu ya, ngopai dulu. Jadi kalau di perkampungan kita alat-alat sederhana. Nah, ini Pak Ade ini adalah anggota BPD juga tokoh masyarakat. Nah, Pak Ade sedang bersih-bersih kolamnya. Nah, kita cek dulu, keliling dulu, ritual dulu. Kalau di hutan, kalau di tempat yang tidak terjamah manusia itu harus kita izin dulu ya ke penghuni yang kasat mata. Nah, alhamdulillah cuacanya masih bagus dan kita asik-asik berrefreshing, mancing mania. Nah, kalau kalian gimana di tempat kalian, ada gak tempat seperti ini? Pasti kalau kalian yang merasa pernah tinggal di kampung sekarang tinggal di kota pasti akan kangen dong kalau suasana seperti ini. Nah, kembali ke pemirsa, ini Pak Aris sedang menyiapkan suluh. Nah, supaya airnya membesar, bukan air ya, tapi sene, supaya ngagolak. Nah, nanti kalau sudah ngagolak, ini kita tahir buat ngopai. Nah, tuh kita sangat menikmati sekali di sini, tidak ada keramaian, tidak ada polusi. Pokoknya jauh dari alam zaman sekarang. Nah, pokoknya sangat. Tuh, Pak Aris aja sampai gerah karena dari tadi ngumpulin suluh. Nah, airnya sudah siap ditahir dan sudah tuh ngagolak. Kita ngopai dulu sambil santai, sambil kita ngobrol, cerita masa lalu, cerita masa kini, cerita kesusahan, cerita kesenangan. Pokoknya nikmati kehidupan ini dengan selalu berdamai dengan alam. Pastinya kalau berdamai dengan alam, suasana hati kita akan selalu bahagia.
Pak Aris juga mau ngopi, ya pasti karena dia penikmat kopi hitam. Kalau saya penikmat kopi coklat. Nah, coba bayangkan kalau seandainya sekarang menggunakan bahan bakar di rumah itu masih menggunakan sulu ya, teman-teman. Bagaimana alangkah susahnya dulu kalau kita masih mengalami nahar cai itu pakai sulu. Nah, kita suguhkan dulu, layani teman-teman kita yang sudah capek tadi ngalah suluh. Saya biarkan membuat kopinya. Sekali-kali dong kita saling, ya namanya kalau di alam bebas kita seperti sedang camping. Jadi kalau camping itu tujuannya adalah kebersamaan, saling. Nah, jadi tidak ada yang saling diandalkan, tidak ada saling menguntungkan, tapi semuanya bekerja sama karena belajar saling menikmati. Nah, teman-teman, setelah kita tadi capek jalan kaki, mempersiapkan sene ya buat nahar. Nah, sekarang kita santai-santai dulu. Ngopi itu temennya pasti apa? Ngerokok ya. Nah, kita ngerokok dulu, ngudu dulu. Tuh kan Pak Ade juga seruput kan, ngopi, ngudud. Nah, bagaimana kita menikmati alam ini ya, jangan merusak, jangan menimbulkan polusi. Pokoknya jaga, rawat alam ini supaya nanti anak cucu kita juga masih menikmati warisan atau peninggalan dari kita. Jangan sampai mereka tidak tahu menau tentang alam yang sangat sejuk dan indah ini. Nah, ini baru datang nih Pak Kadus, namanya Pak Gopal. Pak Gopal bawa bekal ta. Juga satu lagi itu Pak RW ya. Pak RW juga sama, dia mau mancing katanya. Nah, masih santai dulu sebelum airnya nanti dipersiapkan untuk mancing mania. Nah, kita mempersiapkan untuk mancingnya, yaitu apa? Nah, supaya nipu ikan, yaitu pakannya atau umpannya. Nah, Pak Aris ini jago, kan masih bercerita-cerita kesusahan dan kesenangan, yaitu Pak RW yang ya. Karena umpannya harus menggunakan air panas ya, kita nahar cair lagi ya, biar umpannya meledak ya. Nah, Pak Aris biasa dia bagian tim api, Pak RW bagian angtung, Pak Gopa bagian cicing ya, Pak Sekdes bagian molohok. Jadi ini adalah tim kita yang suka berpetualang. Tuh kan Pak Aris sudah siap. Nah, ini pancingannya ya. Ini pancingan yang akan kita gunakan mancing di balong, di kubangan atau di bendungan ya. Kita sepakat nanti kalau mancing itu hasil pancingannya kita akan pakai ngaliwet, tapi kita berlomba-lomba siapa paling dapat banyak itu paling jago ya. Saya akan kasih hadiah. Nah, makanya Pak Ade nih pilih-pilih pancingannya yang paling mantap. Kalau saya sih pancingan nggak usah yang bagus-bagus. Kalau mancing itu gimana, insting ya, bukan jago dan tidak jago. Nah, kolamnya kita ritualkan dulu. Kita baca doa, kita izin kepada panggegeh atau penunggu si balong ini supaya kita diselamatkan dan diberi kelancaran. Tuh ikannya sengaja kita siapkan karena kalau mengandalkan ikan dari dari balong itu nggak bakalan dapat banyak. Makanya kita sebelum mancing kita tanami dulu ikannya. Tapi kayak orang gimana ya, buat ngaliwet, buat kita makan, beli ikannya ditanam terus dipancingi,
kayak gimana ya, ngapain dipancingin, beli ikan langsung aja ya dipasak gitu ya, diliwetkan. Tapi kan nggak asik teman-teman, namanya juga pencinta mancing mania, berarti kan harus mancing dulu. Kalau gitu mah ya udah, kita juga nggak usah ke hutan, kita beli aja di restoran kan gitu. Ini bukan masalah bukan masalah eh, gimana-gimana, tapi intinya adalah sebuah hobi yang dinikmati gitu. Nah, kolamnya kita persiapkan dulu biar nanti waktu kita mancing tidak tersangkut sama penghalang-penghalang atau ranjau-ranjau yang ada di balong ini. Nah, ini Pak Ade sama Pak Aris sedang mempersiapkan kolamnya, dan sedangkan saya cuma melihat saja ya. Oke, dan kita akan berlanjut sebentar lagi mencoba menikmati strike ya. Baru kali ini saya sebetulnya mancing di kolam atau di bendungan yang kalau mau mancing ditanami dulu ikannya. Nah, tuh kan. Biasanya kalau namanya disusukan atau digini ya seadanya aja. Tapi ini kan namanya juga syukuran ya, syukuran atas selesainya pembangunan bendungan ya. Nah, makanya saya dengan teman-teman ritual ya, sekalian kan nanti ikannya juga nggak dapat semua, dan sepakat kita ikannya jangan dialak semua biar melestarikan lingkungan. Nah, ini kita tanami dulu ikannya sebelum kita pancing. Banyak orang yang bilang lucu katanya, mancing tapi ikannya ditanami. Aneh katanya. Ya, justru aneh ini menjadi sebuah filosofi yang bikin beda dengan yang lain. Nah, ini nggak tahu berapa jumlah ikannya, tapi yang penting kita happy aja ya. Nah, teman-teman, ini kita siap-siap untuk menjulurkan si pancingan, dan yang paling menikmati itu adalah siapkan kopi, siapkan umpan, dan kita cari tempat yang paling bagus buat strike atau bagus buat ikannya. Kalau ikan gitu kan kita harus cari yang di mana mereka suka ngumpul. Ini sedang kita home pipah atau sepakat, siapa yang paling pertama dapat itu dia yang paling jago. Nah, kita sudah beres, sudah siap. Ternyata yang dapat pertama itu adalah Pak Aris. Tapi jangan salah, kita tidak nanam ikan nila ya, tapi ternyata di balong ini yang pertama dapat itu adalah ikan nila, berarti ikan yang ada di kolam ini asli dari balong ini. Nah, ini kelebihan kalau di balong ya. Nah, Pak Ade strike. Ini benar-benar ikan mas. Ikan mas yang tadi ditanam. Wah. Jadi kenikmatan mancing ini adalah bukan antara siapa yang jago, siapa yang dapat, tapi pas yang dapat ikannya ngenudnya. Wah, Pak Gopa juga dapat. Nah, udah mulai ikannya semua kelaparan ya. Jadi ini kenikmatan mancing itu saling ejek ya. Yang belum dapat tuh Pak Sekdes masih meratapi kesedihannya. Orang lain sudah dapat, dia belum dapat. Tapi saya juga belum dapat. Nah, kita masih mencari titik-titik di mana ikan itu berkumpul.
Nah, ternyata Pak Sekdes dapat. Nah, bonus dapat ikan berikut dengan sampah. Tuh kan. Wah, ini bukan kebahagiaan yang hakiki, tapi kebahagiaan seutuhnya. Ketika orang lain belum dapat, pancingan dapat tuh. Wah, mantap, mania. Dan perlu kita ketahui bahwa mancing ini adalah hobi para lelaki ya. Nah, sekarang Pak Ade, berarti Pak Ade juaranya. Pak Ade udah dapat lagi tuh. Pak Aris ketawa-ketawa ya. Pak Aris ketawa-ketawa. Jadi menertawakan saya yang belum dapat. Tapi tenang saja. Oh, Pak Ade lagi. Jadi di sini juaranya adalah Pak Ade. Nah, tapi ini banyak ranjau ya. Tuh. Gimana gak asik coba ya mancing ikan mas, tapi ikan masnya ditanami dulu terus dipancing lagi. Nah, Pak Ade dapat lagi, saya belum dapat. Gimana ini tanggapan pemirsa? Kalau saya belum dapat, doakan ya. Saya yakin pasti saya juga dapat. Kenapa saya belum dapat? Sebetulnya saya bukan tukang mancing ya. Biasanya saya mancing-mancing keributan, mancing-mancing emosi gitu kan. Yang paling sering saya pancing emosi itu adalah istri saya ya. Tapi saya paling kangen itu kalau istri saya sedang ngutruk ya, pukul lutus karena keemosiannya. Itu yang paling saya kangeni. Nah, Pak RW strike ya, Pak RW dapat tuh. Gimana tanggapan kalian si penyuka hobi mancing atau pemirsa penonton tentang kelakuan atau konten saya ini? Apakah menghibur? Mudah-mudahan menghibur, karena ini saya sudah 1 minggu Pak Aris strike kan. Ini yang bikin orang ketagihan mancing itu, si pancingannya sampai melengkung gitu. Gimana teman-teman, saya belum dapat nih, doakan ya. Ini saya harus pindah lokasi ini. Kalau di sini terus kayaknya saya tidak akan dapat ya. Tapi mancing ini adalah sebuah filosofi tentang bagaimana kita diajar kesabaran. Bener, ladang nggak bohong. Namanya mancing, kita harus diuji kesabaran. Bagi orang yang sabar, dia berarti lulus. Masa Tuh, iya? Pak RW, saya gimana ini belum dapat terus, tapi nggak apa-apa. Saya mengalah kepada teman-teman yang saya ajak biar mereka bahagia. Karena ini bagian dari cara membahagiakan pekerja saya yang selalu membantu di lingkungan wilayah Desa Sukajaya, Pak RW, Pak Sekdes, perangkat desa, juga lembaga desa, ada LPM dan BPD ya. Tuh, kita sudah lumayan dapat banyak. Bukan kita ya, mereka. Kalau kita, saya dengan saya. Tapi saya yakin saya juga bakal dapat. Tuh. Strike, saya dapat. Pasti pada waktunya kita akan kebagian semua. Nah, saya dapat 1, tapi kalau biasanya kalau udah dapat itu biasanya terus menerus akan dapat. Nah, saya pindah lokasi. Pak Ade dapat lagi, strike lagi ya, strike lagi. Jadi inilah kebahagiaan ketika orang-orang lain tidak tahu. Jadi mancing adalah sebuah diuji kesabaran, tapi ketika dapat ini sebuah kebahagiaan. Nah, saya coba pindah lokasi yang dari tadi berdekatan dengan teman-teman ya. Saya coba menjauh. Mudah-mudahan ada ikan-ikan yang mendekat, karena di sini agak keruh. Pak Aris dapat lagi.
Nah, disinilah saling ejek dan saling permalukan gitu. Tapi yang penting tidak saling jotos ya, saling pukul karena panas sirik temennya dapat terus. Di sini juga diuji mental bagaimana ketika kita senang melihat teman kita sukses gitu kan. Nah, biasanya ada juga di sini diuji pas begitu teman kita dapat terus, kita nggak dapat, kita disitulah ada hati-hati yang busuk. Melihat apa ya filosofinya, tidak senang melihat saya strike tuh, saya langsung aja angkat lah, takut jatuh lagi ke kolam atau lepas lagi. Pak Aris sampai ketawa-ketawa mengejek saya. Cara nangkap saya aneh katanya. Biasanya kan kalau ikan dapat itu dimainin dulu gitu. Nah ini karena udah perut keroncongan, jadi kita olah dulu persiapan buat ngaliwet. Nah ini Pak Sekdes bagian juru masak ya, menggigihkan atau menanak nasi. Nah, namanya ngaliwet di kasro. Ini yang luar biasa, makan pasti lapar ya, pasti lahap, bukan makan pasti lapar, tapi karena kita lapar maksudnya begitu. Nah ini cara masak Pak Sekdes ngisikan ya. Nah, berasnya dibersihin dulu, dibuang serah-serahnya biar berasnya nanti dimakannya enak ya, gurih ya. Nah kita persiapkan, kita kasih bumbu ya, biar tadi gurih ya, sama penyedap rasa. Nasi liwet ini adalah ciri khas Jawa Barat, turunannya adalah di kita di Sukajaya ya. Tuh. Dan tidak ada kata lain yaitu bahagia ya. Di hutan tidak ada banyak orang mengganggu. Nah ini hasil tangkapan kita yang tadi kita cencem atau ditaruh di sini. Saya mencoba jangan dipancing, tapi akan mencoba keilmuan saya tentang bagaimana cara menangkap ikan. Nah, ini padahal sangat dangkal dan kolamnya kecil, tapi susahnya minta ampun ya nangkap ikan. Nah saya coba tangkap, nah dapat tuh. Baru dapat satu. Kita lanjut ke pemancing ya. Tuh Pak Aris dapat segitu, luar biasa ya. Jadi hasil tangkapannya sangat memuaskan. Oke teman-teman, karena ini jam waktunya sholat, saya mau cari dulu tempat yang bersih biar nanti setelah sholat kita enak ya, jonjon. Dan ini kalau mau pulang atau cari tempat yang bersih atau tagug atau musola, ini harus naiknya sampai 90 derajat ya. Tapi ini lumayan sih, olahraga yang sehat ya. Saya sampai keringat, sampai tuur saya noroktok ya. Nah, jadi kalau udah sholat itu suasananya adem dan hati merasa tenang.
Karena ini kita berada di hutan yang jauh dari pemukiman, kita cari tempat sholat saja susah gitu. Nah setelah itu saya dilanjutkan karena masih banyak ikan yang belum ketangkap. Nah ini akhirnya Pak Sekdes dapat lagi ya. Itu ada Mas Boyo dan Om Didin ya, yang pendatang baru. Nah ini nasi liwetnya udah mendidih ya, udah mau matang tuh, airnya sudah saat, dan kita cek Pak Sekdes ini mau bakar ikan seger ya, bagaimana rasanya ikan baru ditangkap terus dibakar ya. Biasanya kan kita makan ikan bakar itu di Padang, di restoran ya. Ini kita langsung coba dulu dibakar sendiri. Nah tuh masih banyak ikan yang di kolam, jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Nah, itu yang peserta baru Pak Amir ya sama Om Pargub ya. Nah ini Pak Aris dapat lagi satu ikannya. Nah tuh Pak Sekdes udah makan duluan. Nah, panas, aduh nikmat sekali ya. Tapi kenapa nggak sebelum dimakan ritual dulu ya, seperti Dede Inun, diambe dulu. Nah kita olah ikan yang tadi hasil tangkapan ya teman-teman, tapi cara mengolahnya beda dari yang lain. Ini olahan ala Pak Aris, yaitu dikulub pakai kuah ya. Nah saya baru beres sholat teman-teman. Nah saya lihat di sini ada burung ya. Dapat guys. Jadi Galak sekali. sebelum makan dan menunggu Oke guys, kita dapat burung antik hari ikan ini. dan nasinya masak, Mantap. saya di sini melihat ada burung. Oke. Kita tangkap Guys, ya, coba kita namanya dapat tahu burung apa di ini. alam liar hari ini, kasih ngebolang, Nah dan alhamdulillah kita rawat. aduh Mudah-mudahan burungnya jadi susah jinak. sekali ya, tapi guys, alhamdulillah kita dapat ini namanya menangkapnya. burung lakbet di alam bebas. Dan Ini sulit dan memang burung langka. ini namanya Alhamdulillah tuh burung lakbet teman-temannya. kalau nggak salah ya. Di hutan kita dapat teman-temannya menangkap ikan ikan apa namanya, burung lakbet ya. Tapi dapat satu. Caranya ini tadi Senang sekali saya di sini dapat menangkap dikasih makan burungnya masuk. Dan di situ banyak teman-temannya, dapat satu burung. tapi kita dapat burung. Nah kita kebetulan bawa sarangnya, jadi kita masukin sarangnya ya teman-teman. Nah, memang kalau ke hutan kita selalu mempersiapkan alat-alat untuk kemungkinan di luar dapat ikan ya, dapat hewan yang lain, salah satunya burung. Nah ini Pak RW sedang akan berenang. Waduh, harus disensor ini ya, seksi sekali Pak RW. Katanya gerah sebelum makan. Pak RW pengen berenang, pengen menikmati si kolam balong ini ya. Orang sedang mancing dia malah berenang, karena katanya ritual berenang di sini bisa awet muda katanya. Tuh, kalau berenang di sini katanya ada mitos bisa awet muda dan bisa kalau berdagang itu, ini dapat apa ya Pak RW? Oh ternyata dapat ini karung. Nah kita
buang-buang sampah sebetulnya. Orang sedang mancing, ini malah berenang dan sama dengan Pak Sekdes ya. Nah, kita persiapkan untuk persiapan makan siang karena perut sudah keroncongan. Nah, kita akan sebentar lagi makan bareng. Nah, ikannya sudah masak dan ini beda dari yang lain, ala Timur Barat ya, bukan Timur Tengah. Tapi ikannya sangat matang, jadi biasanya dibakar digoreng, ini dipesmol ya, karena pengen beda dari yang lain. Tapi sebetulnya bukan beda dari yang lain, biar ada kuahnya ya. Nasi liwet tapi ada kuah. Nah ini mantap sekali. Nah ini kita siap-siap untuk makan bersama, ritual makan nasi liwet di atas daun pisang. Nah, ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dari pagi mancing di hutan dan perut keroncongan, sangat lapar. Oke teman-teman, selamat makan. Kalau mau yang makan sendiri, kalau mau menonton terus ya tonton terus makan liwet hasil tangkapan dari balong ya. Kalau Pak Amir itu nggak enak kalau nggak pakai petai ya. Jadi kalau makan di atas daun pisang tanpa sambal ya seperti ini. Jadi sambalnya ada di kuah. Jadi ini sangat gurih dan nikmat. Tiada tara lah. Ini kalau makan di rumah itu pakai sendok biasanya. Jadi itu. Jadi ngambil nasinya itu susah karena banyak kuahnya ya. Tapi dengan dimasak seperti ini itu sampai disisakan tulang ya, kepalanya juga enak gitu. Cai ramai. Ada cai lauk. Ngopat ke depan. Cai lauknya. Wajar nama di anak. Wah, ini sih namanya. Oh, santri besar kan itu berarti itu gitu. Menang itu. Memang kata sama saya itu. Ajoji. Ala ajoji. Mana nama
Bayangan rasa nanti ngebeledak gitu. Santri gentur kan? Tong gentur ah. Kasi mang langoy ako din. Kasi mang langoy. Hasil dari kita masak tadi, sekarang kita makan bersama. Alhamdulillah enak semua. Sama kumas, Jadi habis. memburu Aku yang terakhir. memburu ikan. Mantap sekali ya. Nasi. Kalau Alhamdulillah makan habis. Nanti banyakan malam itu kita bakar tuh lagi, guys. Pak RW sampai gak mau Nanti gitu berhenti lagi, guys, ya. makan ikan Oke guys. pesmol ya, pesmol berkuah. Makan ikan. Sangat nikmat dan nggak ada sisanya. Kalau sisanya itu memang susah diambil karena ada kuahnya ya. Ayo ambil barang-barang. Bagaimana menurut kalian teman-teman yang suka makan ikan? Nah ini tadi sisa yang belum apa, yang masih sisa ikan dari Berkah ini. pasak ini Udah sengaja, guys. Rezeki anak soleh. kita bawa pulang, Aku dapat kita guys. bagikan ke Rezeki anak sore, guys. Di setiap hutan ada ikan banyak. apa, Kita ambil dulu ikannya. ke setiap nanti kita teman-teman pancing yang lagi, ikut. lalu kita makan lagi bersama. Sebetulnya ngapain dipancing ya tadi itu? Lalu Masih banyak yang menanyakan kenapa harus dipancing ya. Nih, Ya kalau nggak hobi pasti sama dengan halnya orang menanyakan wah, kenapa Banyak, naik guys, mobil, banyak. kenapa naik kapal gitu kan, kenapa naik sepeda, kenapa jalan kaki dan yang lainnya. Karena orang-orang itu tidak seperti pasti yang kita beda-beda kewalahan, guys. pemikiran, Saking banyaknya. karena otak itu tidak ada yang sama pemikirannya. Nah paling senang itu memang main air ya. Mar. Jangan diem, Mar. Mana jangan mana? Oke. Ois, dadah. hasil nggak pulang. Nah, sisanya masih banyak. Kita nanti akan makan-makan lagi. Nah, oke teman-teman, kita sudah seharian di hutan dan hasilnya cukup memuaskan. Dapat ikan, dapat burung ya, dapat makan, dan ini si balongnya udah kita bersihkan dan kita mari kita pulang. Dan pulangnya juga lumayan jalan kakinya sambil menurunkan lemak dan tadi makan nasi liwet ya. Jadi kalau di jalan kaki kan ini enggak terlalu menumpuk di badan kita ya.
Nah, ini suasana perjalanan pulang ya, dengan sama olahraga. Ini suasana sore, dari pagi sampai sore kita di hutan, dan alhamdulillah sangat memuaskan. Dapat makan enak, dapat juga burung, dapat menikmati alam yang begitu sejuk dan indah ya. Kita lestarikan alam kita, budayakan desa kita supaya terjaga, dan air, pohon, dan semuanya biar kita bisa menikmati. Dan ini sudah sampai ke pemukiman ya. Nah, di kita masih banyak sawah-sawah yang masih hijau, masih kita bisa nikmati ya, di desa yang penuh kedamaian, dan ini harus kita jaga bersama-sama. Bagi pemirsa, pecinta atau penonton channel YouTube Kades Ganteng, kita selalu memberikan edukasi dan tentang perdesaan yang ada. Nah, ini sudah sampai di dekat rumah. Oke teman-teman, terima kasih. Bila ada kata-kata ataupun perbuatan yang kita lakukan kurang berkenan, mohon maaf. Bila ada yang kurang baik juga mohon dimaafkan. Ini semata-mata konten hiburan untuk menghibur masyarakat atau penonton pecinta channel